Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karena itu jangan kita anggap sepele. Selain pelebur dosa, sayyidul istighfar merupakan amalan yang dahsyat dan luar biasa. Siapa sih di antara kita tidak pernah berbuat salah dan dosa? Celaka orang yang dalam hitungan bilangan 1 tahun tapi tidak pernah melaksanakan pertaubatan kepada Allah. Yang kedua, agama memberikan kita tuntunan, kalau kita berbuat salah, ikuti kesalahan itu dengan istighfar. Bu, ayo, apalagi kita sekarang ini memasuki tahun baru Hijriyah, betul tidak? Kita azamkan dengan kuat bahwa tahun ini harus lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Dengan apa? Dawamkan lisan kita selalu basah dengan kalimat istighfar. Pelebur kesalahan dan dosa. Nih, ibu bapak hadir di Masjid Al-Fajariyah, ngikutin pengajian macam ini. Nanti selesai kembali ke rumah masing-masing. Mudah-mudahan Allah rontokkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Bukan cuma itu, dawamkan, basahkan lisan kita dengan kalimat istighfar. Saudara yang berkendaraan roda 2 di lampu merah di perempatan, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah. Basah lisan kita dengan istighfar, mengakui kelemahan diri, lalu mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa keutamaan istighfar, ibu bapak saudara-saudara. Diriwayatkan Imam Malik, salah seorang ulama 4 mazhab, Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Imam Malik satu saat hatinya condong ingin sekali datang ke kota Basrah. Di mana kota Basrah? Di Irak. Padahal di Basrah Imam Malik nggak punya murid, beliau nggak punya keluarga, nggak ada juga kenalan di kota Basrah. Tapi hati beliau satu hari condong sekali untuk datang ke daerah tersebut. Berangkatlah Imam Malik ke kota Basrah. Sampai di kota Basrah, kebetulan hari sudah senja. Karena nggak ada tujuan, nggak punya kenalan, Imam Malik lalu datang ke masjid. Tidak terlalu lama datang berkumandang suara azan maghrib. Imam Malik ikut sholat berjamaah. Selesai sholat maghrib lalu tadarus Quran. Datang azan waktu isya, Imam Malik ikut sholat isya berjamaah. Selesai sholat isya, Imam Malik sudah melipat jubahnya untuk dijadikan bantal. Imam Malik ingin tidur di masjid. Dilipat jubah Imam Malik tuh, sudah siap-siap akan dijadikan bantal oleh beliau. Pengen istirahat di masjid, tahu-tahu datang merbot masjid. Merbot masjid apa bahasa sini? Garim ya. Kalau di Jakarta namanya merbot, di sini garim, takmir. Datang garim masjid, padahal Imam Malik sudah melipat jubahnya ingin dijadikan bantal. Beliau ingin istirahat di masjid, melepas penat. Datang garim masjid,
Pak, nggak boleh tiduran di masjid. Masjid bukan tempat berleha-leha. Ini sudah selesai sholat isya, Bapak keluar saja, masjid mau dikunci. Imam Malik, seorang ulama besar, diusir sama Garim. Hei, hei. Ulama besar Imam Malik diusir sama Garim. Terpaksalah Imam Malik nih keluar dari masjid. Pintu dikunci oleh Garim, lampu masjid dimatikan semua, gelap seketika. Imam Malik keluar masjid di pinggir jalan, celingukan. Celingukan apa bahasa Pekanbaru celingukan? Kebingungan. Ya pantaslah kebingungan, Pak. Macam kita inilah. Saya dari Jakarta ke Riau tidak tahu yang saya tuju, tidak punya murid, tidak ada keluarga, tidak ada kenalan, bingung. Itulah yang terjadi kepada Imam Malik. Setelah keluar dari masjid di pinggir jalan, beliau bingung. Tolah toleh, lola lolo, lola lolo. Lagi tolah toleh di pinggiran masjid, rupanya ada orang dagang martabak. Dipanggil Imam Malik, Pak, sini aja, sini sama saya. Imam Malik datang. Kata tukang martabak, Bapak dari mana emang? Saya dari jauh. Loh, terus ngapain kesini? Nggak tahu, hati saya pengen banget datang ke Irak. Sementara di sini saya nggak tahu, saya nggak punya tujuan. Kata pedagang martabak, Bapak ntar malam mau nginep di mana? Nggak tahu. Ya udah Pak, gini aja. Nanti setelah saya dagang, Bapak ikut saya aja ke rumah saya, nginep di rumah saya. Kata Imam Malik, baiklah kalau begitu. Imam Malik nemenin pedagang tuh dagang jualan martabak. Sepanjang Imam Malik nemenin pedagang tersebut, mulut pedagang tidak kering dari kalimat istighfar. Ini kuncinya nih. Selesai dagangan ditutup, pulanglah Imam Malik bersama pedagang ke rumah pedagang tersebut. Bermalam Imam Malik. 2 hari lamanya Imam Malik bermalam di rumah pedagang tersebut. Dari pantauan Imam Malik, setiap saat pedagang tersebut lisannya tidak pernah kering dengan sayyidul istighfar, astagfirullahaladzim. Ditanya sama Imam Malik, Pak, mohon maaf, saya perhatikan Bapak 2 hari ini selalu mendawamkan istighfar. Memangnya Bapak sudah lama ngamalin istighfar? Sudah puluhan tahun istighfar ini saya amalkan. Setiap kali saya senggang, saya selalu mendawamkan istighfar. Dan alhamdulillah semua keinginan saya terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih dia nih. Mendawamkan istighfar, keinginan pedagang itu dikabul oleh Allah. Imam Malik masih penasaran. Kata Imam Malik, Pak, ada nggak keinginan Bapak yang masih belum terkabul oleh Allah? Pedagang tersebut sontak berkata, ada satu keinginan saya yang belum terkabul. Apa Pak? Kata pedagang tersebut, saya sebenarnya ingin sekali ketemu dengan Imam Malik, ulama yang besar tersebut. Sontak kaget Imam Malik. Apa yang beliau katakan? Ya Allah, rupanya amalan istighfar yang membawa Imam Malik datang ke Irak untuk bertemu dengan orang yang mengamalkannya.
Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karena itu jangan kita anggap sepele. Selain pelebur dosa, sayyidul istighfar merupakan amalan yang dahsyat dan luar biasa. Satu, celakalah orang yang ketika ketemu bilangan 1 tahun dia tidak melaksanakan pertobatan kepada Allah. Nabi bilang amin.